Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Apa kabar semua? Pada sehat-sehat kan hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat belajar dan beraktivitas dengan baik, dan semoga apa yang kita kerjakan senantiasa bernilai ibadah. Allahumma amin. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dimohon untuk memimpin kita berdoa. Saudara semua, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Oh ya, terima kasih. Baiklah semuanya. Apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar pada hari ini? Silahkan bisa disiapkan alat tulisnya. Yang duduk di paling belakang boleh pindah ke depan yang belum diisi ya. Saudara-saudara tentu masih ingat bukan? Pada pertemuan yang lalu, di minggu lalu, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis ikatan kimia. Ada apa saja? Ya, apalagi? Ya, semuanya masih ingat rupanya. Tepuk tangan. Terus, siapa yang masih ingat sifat-sifat dari senyawa ionik dan kovalen? Silahkan. Ya, bagus. Terima kasih jawabannya, Indri. Sudah tepat ya. Jadi, sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Indri, bahwasanya senyawa ionik memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu wujudnya dalam padatan itu tidak dapat menghantarkan arus listrik, tetapi dalam leburan dan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Terus kelarutannya dalam pelarut polar itu senyawa ionik dapat larut, namun dalam senyawa nonpolar tidak dapat larut. Untuk titik didih dan titik lelehnya senyawa ionik itu cukup tinggi, sedangkan untuk kovalen itu sebagian besar pada umumnya itu merupakan kebalikan dari senyawa ionik, seperti titik didihnya itu rendah, kemudian pada umumnya larut dalam pelarut yang bersifat nonpolar, terus umumnya itu tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam berbagai wujudnya. Namun ada yang bisa, yaitu senyawa kovalen polar itu bisa menghantarkan arus listrik dalam larutannya. Oke. Nah, teman-teman semua, saudara-saudara semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada apa sih kaitannya dengan ikatan kimia yang baru saja kita singgung tadi? Mengapa sih kita perlu mempelajari konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit ini? Sebab konsep ini dekat dengan keseharian kita. Kita tentu sering mendengar, melihat, bahkan mengaplikasikan secara nyata, memanfaatkan secara nyata sendiri keberadaan dari larutan elektrolit ini. Contohnya kita asing tentu dengan minuman isotonik, merupakan larutan elektrolit yang berguna untuk menggantikan ion-ion yang ada dalam tubuh kita ketika tubuh kita kehilangan ion-ion dalam tubuh. Kemudian kita tentu sering atau mengetahui bahwa kendaraan bermotor ketika malam hari atau siang hari, utamanya di malam hari itu bisa nyala lampunya. Kok bisa ya? Kok bisa nyala? Itu hubungannya dengan larutan elektrolit non-elektrolit ini apa ya dalam pemanfaatan kendaraan bermotor?
kita akan bahas lebih lanjut dalam pembelajaran hari ini. Jadi kita harus semangat dalam mempelajari konsep ini sehingga kita bisa memahami betul pengaplikasian konsep yang kita pelajari, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam keseharian kita. Sebelumnya, Bapak akan memberikan gambaran mengenai aktivitas kita, terutamanya 1 jam ke depan kita akan mempelajari apa, kita akan melakukan apa. Ya, baik, kita akan mempelajari mengenai larutan, apa itu larutan elektrolit apa sih itu, non-elektrolit apa sih itu, mengapa sih larutan itu bisa mengantarkan arus listrik, sebabnya itu apa, gitu. Sehingga harapannya nanti kita bisa membedakan antara larutan elektrolit dan jenis-jenisnya dan larutan non-elektrolit, bedanya itu seperti apa, serta tahu penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentang penerapan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit itu. Nanti akan ada kegiatan diskusi dan juga presentasi. Nanti di tengah-tengah kegiatan pembelajaran, Bapak akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian di akhir pembelajaran nanti akan diadakan kuis atau post-test untuk evaluasi kompetensi yang telah kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ya, sebelumnya akan Bapak bagikan dulu lembar kerja. Lembar kerja ini masing-masing akan mendapatkan 1. Nanti akan ada bagian untuk diskusi kelompok. Oke, ya, silahkan. Oke, udah dapat semua kan lembar kerjanya? Ya, sebelum kita, silakan boleh dibuka-buka dulu LKPD-nya ya. Sebelum kita ke LKPD, kita akan menyaksikan video berikut ini. Ini ya. Teman-teman, Lulu sekarang sudah duduk di kelas 3 SMP. Lulu sedang penasaran dengan yang namanya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Lulu semakin penasaran ketika Lulu bertemu dengan seorang kakek pemancing. Tapi ketika ditanya, dia tidak tahu apa-apa. Nah, Lulu menemukan semua jawaban mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit dari ibu Lulu sendiri. Ibu Lulu itu seorang guru. Nah, supaya teman lebih tahu banyak tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, ikuti kisahnya ya di dalam movie ini, oke? Tuh kan, ibu mesti lupa deh mematikan lampu. Ayo, kamu sedang apa di sini? Kamu tahu tidak? Tahu apa, Bu? Kenapa kamu tidak mengelap tanganmu yang basah itu? Maaf, Lulu lupa. Coba tadi kamu mencabutnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya sudah, ayo lekas berangkat. Seandainya tadi tangan Lulu yang basah ini mencabut saklar, apa yang terjadi ya? Berdasarkan video yang telah kita saksikan, air merupakan salah satu larutan elektrolit. Kita sering dilarang ketika tangan kita basah, kita dilarang untuk mengoperasikan peralatan listrik. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Silakan. Ya, kita akan buktikan jawaban dari teman kalian ini. Kesetrum katanya, apakah ia benar? Dalam pembelajaran nanti videonya kita lanjutan. Ya, sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat menjelaskan definisi dari larutan.
Siswa dapat menganalisis penyebab kemampuan larutan menghantarkan arus listrik. Siswa dapat menjelaskan perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta siswa dapat menyebutkan pemanfaatan atau penerapan dari konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak ingin bertanya, apa sih definisi dari larutan itu? Silahkan. Nah, kalau larutan elektrolit berarti ya, terima kasih. Sudah benar ya, bahwasanya larutan merupakan campuran yang antara zat terlarut dan pelarutnya itu homogen. Fasenya itu sama, sehingga tidak dapat dibedakan mana pelarut dan zat terlarutnya menggunakan mata biasa. Contohnya itu larutan gula. Bisakah saudara-saudara membedakan mana sih dalam larutan gula? Ini gulanya, ini airnya, bisa nggak? Nggak bisa kan? Oh ya, seperti itu. Itu dinamakan larutan. Larutan merupakan campuran yang homogen. Sedangkan larutan elektrolit berarti larutan yang dapat menghantarkan listrik. Ya. Baiklah, kita lanjut video yang sudah kita tonton tadi ya. Silakan saudara-saudara bisa mengamati fenomena-fenomena yang berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam video tersebut ya. Nanti Bapak akan meminta kalian untuk menjelaskan. Ibu, Lulu boleh pergi sebentar kan? Kamu mau kemana? Sudah mau matang, ayo makan dulu. Tidak usah makan dulu lah, Bu. Lulu kan cuma mau jalan-jalan. Pasti mau ke sungai, iya kan? Oh. Tidak bisa, ayo makan dulu. Cuma sebentar aja kok, Bu. Cuma refreshing aja. Lulu kan sudah besar, Bu. Sudah 3 SMP. Jadi ibu jangan takut lagi. Iya, boleh. Tapi ingat, hati-hati dan jangan lupa waktu. Oke deh, siap Bu Guru. Kalau gitu, Lulu pergi dulu ya, Bu. Apa yang kamu lakukan di situ? Sedang duduk, sedang melihat Papa memancing. Oh, kenapa dilihat-lihat? Memangnya ada yang aneh apa? Enggak kok, Pak. Dulu boleh tanya nggak? Mau tanya apa, nak? Bapak itu menyetrum ikan atau airnya, Pak? Lebih baik kamu tanyakan sama ibumu saja ya. Paman sedang buru-buru. Teman-teman tahu nggak? Sebenarnya Bapak itu menyetrum ikan atau airnya? Lu jadi penasaran? Bu, Lulu boleh tanya? Tanya apa? Memangnya setrum bisa digunakan untuk memancing, Bu? Lalu yang disetrum itu apanya? Bisa, tapi yang disetrum itu airnya, bukan ikannya. Kok gitu ya? Iya, dalam hal ini, air sungainya itu dapat menghantarkan listrik, yang menyebabkan ikan di sungai itu menjadi mati. Apa? Menghantarkan listrik? Kata apa itu, Bu? Jadi, arus listrik yang berasal dari setrum itu merambat ke dalam air, sehingga air menjadi mengandung listrik. Oh, berarti air menghantarkan listrik dong, Bu. Tapi, di sini air sungai loh. Di dalam sungai tersebut mungkin terdapat ion-ion yang bergerak bebas, yang ketika diberikan arus listrik, air sungainya itu dapat menghantarkan listrik. Kalau gitu, sama halnya waktu Lulu mau mencabut saklar tadi ya, Bu? Wah, benar sekali tuh. Sekarang, Ibu harus ceritakan yang ini. Kenapa bisa kesetrum?
Kenapa tangan kamu yang dalam keadaan basah ketika kamu memegang listrik itu, kamu bisa kesetrum? Nah, itu disebabkan karena air yang berada di tangan kamu itu mengandung mineral-mineral. Misalnya saja itu NaCl. Nah, ion-ion NaCl itulah yang dapat menghantarkan listrik yang menyebabkan tangan kamu itu bisa kesetrum. Nah, seperti itu. Bu, Lulu mau tanya. Iya, sebentar. Ada apa, Lu? Lulu jadi ingin tahu, Bu, ciri-ciri dari larutan yang dapat menghantarkan listrik dan yang tidak dapat menghantarkan listrik itu seperti apa? Kalau kamu memang ingin tahu, sekarang kamu mandi, nanti ikut ibu ke lab ya. Hari ini, ibu akan melakukan percobaan mengenai daya hantar listrik, supaya kamu tahu seperti apa larutan yang dapat menghantarkan listrik dan seperti apa larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oke deh, Lulu siap memulainya. Baik, alat yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu di depan ibu terdapat alat uji yang dinamakan alat uji daya hantar listrik. Kemudian di depanmu terdapat 3 buah gelas kimia yang masing-masing berisi larutan garam dapur, larutan gula, dan larutan cuka. Baik, kita mulai ya. Jangan lupa perhatikan percobaan yang satu ini. Larutan pertama yang akan kita uji adalah larutan garam dapur. Sekarang kita masukkan larutannya. Kemudian kita hidupkan arusnya. Coba perhatikan apa yang terjadi. Ternyata terdapat gelembung pada elektrodanya. Selain itu, apalagi? Lampunya menyala. Oke, benar sekali. Jika terdapat gelembung yang cukup banyak pada elektrodanya dan lampunya menyala sangat terang, larutan ini bersifat elektrolit kuat. Pada pengujian larutan garam, lampu menyala sangat terang karena terdapat banyak ion dalam larutan yang mempunyai reaksi sebagai berikut. Proses disosiasi NaCl menghasilkan banyak ion Na+ dan ion Cl-. Akan kita coba untuk larutan gula, apakah bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Coba perhatikan, ternyata tidak ada perubahan. Sekarang ibu tanya, bagaimana dengan lampunya? Lampunya tidak menyala. Lalu bagaimana dengan elektrodanya? Tidak terdapat gelembung, Untuk Bu. larutan gula ternyata tidak terdapat gelembung dan lampunya tidak menyala. Maka larutan ini bersifat non-elektrolit. Pada pengujian larutan gula, lampu tidak menyala karena tidak terdapat ion dalam larutan yang mempunyai reaksi sebagai berikut. Dan yang terakhir untuk larutan cuka, coba perhatikan bagaimana lampunya. Lampunya itu agak redup, Bu. Kemudian elektrodanya bagaimana? Kalau yang ini ada gelembungnya, tetapi cuma sedikit, Bu. Jika terdapat gelembung pada elektrodanya dan lampunya menyala agak redup, maka larutan ini bersifat elektrolit lemah. Pada pengujian larutan cuka, lampu menyala redup karena hanya terdapat sedikit ion dalam larutan yang mempunyai reaksi sebagai berikut. Sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana ciri-ciri dari larutan yang dapat menghantarkan listrik dan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik itu seperti apa? Oke, kamu tahu tidak NaCl itu merupakan senyawa apa? Senyawa ion atau senyawa kovalen? Waduh, lupa, Bu. Ayo diingat-ingat lagi. NaCl itu merupakan senyawa ion yang terbentuk dari ikatan ion. Nah, sekarang kalau C12H22O11 atau larutan gula itu merupakan senyawa apa? Senyawa kovalen. Senyawa Ya. kovalen polar tepatnya. Oh, Masih ingat tidak? Senyawa kovalen polar itu
Apa sih? Nah, lu lupa terus, Bu. Tidak apa-apa, kan sedang belajar. Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen yang mempunyai beda keelektronegatifan yang besar, gitu. Oh iya ya. Bagaimana dengan larutan cuka? Senyawa apa? Aha, senyawa kovalen polar. Benar kan, Bu? Ya, benar sekali. Dari situ kita mempunyai gambaran bahwa senyawa ion akan menghantarkan listrik karena adanya ion-ion. Namun, yang jadi permasalahan adalah adanya senyawa kovalen polar seperti CH3COOH yang juga menghantarkan listrik. Nah, apakah betul bahwa larutan dapat menghantarkan listrik karena ion-ion? Telah dikatakan tadi bahwa CH3COOH merupakan senyawa kovalen polar. CH3COOH di dalam air akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Jadi kesimpulannya, penyebab larutan dapat menghantarkan listrik yaitu karena di dalam larutan itu terdapat ion-ion. Sekarang coba, Ibu mau mengetes ingatan kamu. NaCl termasuk larutan apa? Elektrolit kuat. Kalau CH3COOH larutan apa? Elektrolit lemah. Perlu kamu ketahui bahwa kuat lemahnya suatu larutan elektrolit dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau dengan simbol alfa. Untuk larutan elektrolit kuat, alfa sama dengan 1 atau mendekati 1. Untuk elektrolit lemah, alfa kurang dari 1 dan lebih dari 0. Untuk larutan non-elektrolit, alfa sama dengan 0. Berikut ini senyawa yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit dalam pelarut air. Ingin tahu lebih dalam? Perhatikan yang satu ini. Perlu kamu ketahui bahwa kekuatan elektrolit itu berbeda-beda. Sekarang Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kekuatan elektrolit. Oke, Bu. Baik, Ibu mempunyai larutan NaCl dengan konsentrasi 1 molar. Bagaimana dengan Lulu? Lulu memegang larutan cuka dengan konsentrasi 1 molar. Secara bersama-sama kita masukkan larutannya ke dalam alat uji elektrolit. Coba lihat, adakah bedanya? Untuk NaCl dengan konsentrasi 1 molar, lampunya menyala terang. Bagaimana dengan asam cukanya? Ternyata lampunya redup. Kira-kira kesimpulannya apa? Apa ya? Baik, kesimpulannya adalah pada konsentrasi yang sama, larutan NaCl mempunyai kekuatan elektrolit yang lebih besar dibandingkan dengan asam cuka. Oke, untuk selanjutnya Ibu mempunyai larutan NaCl dengan konsentrasi 1 molar. Bagaimana dengan Lulu mempunyai larutan NaCl dengan konsentrasi setengah molar. Secara bersama-sama kita masukkan larutannya ke dalam alat uji elektrolit. Untuk NaCl dengan konsentrasi setengah molar, ternyata lampunya redup. Seperti yang tadi, larutan NaCl tetap menyala sangat terang. Nah, kesimpulannya apa? Pada larutan yang sama, semakin besar konsentrasi suatu larutan, ternyata kekuatan elektrolitnya pun semakin besar. Ya, betul sekali. Kamu tahu tidak, kenapa bisa seperti itu? Lulu nggak tahu, Bu. Memangnya kenapa? Jadi begini, semakin besar konsentrasi suatu larutan, semakin banyak juga jumlah ion di dalam larutan tersebut. Itulah yang menyebabkan lampunya menyala terang. Nah, sebaliknya, jika konsentrasinya itu kecil, maka jumlah ionnya pun sedikit. Makanya lampunya menyala sangat redup. Nah, sekarang bagaimana jika dalam bentuk padatan atau lelehan? Apakah bersifat elektrolit atau non-elektrolit ya? Baik, sekarang di atas meja sudah terdapat garam dapur dalam bentuk padatan dan dalam bentuk lelehan. Sekarang keduanya akan kita uji menggunakan alat uji daya hantar listrik.
Oke, pertama-tama kita akan uji garam dapur yang dalam bentuk padatan. Coba lihat bagaimana lampunya. Lampunya tidak menyala, Bu. Berarti bersifat apa? Non-elektrolit. Ya, betul sekali. Padatan garam dapur memang bersifat non-elektrolit karena di dalamnya itu ion-ionnya tidak bergerak bebas. Kita coba garam dapur yang dalam bentuk lelehan. Lampunya menyala dan terdapat gelembung, arti elektrolit. Benar sekali, itu berarti lelehan garam dapur dapat menghantarkan listrik. Karena di dalam lelehan garam dapur, ion-ionnya bergerak lebih bebas, tidak seperti dalam padatan garam dapur. Bagaimana? Sampai sini kamu sudah mengerti? Sedikit mengerti, Bu. Lalu bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana? Apakah kalian semua sudah mengerti dengan penjelasan pada movie tadi? Nah, untuk lebih mengerti lagi, coba kalian kelompokkan larutan berikut ini ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ya, dari video yang sudah kita saksikan bersama, silahkan beberapa siswa bisa menjelaskan contoh peristiwa larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam video tersebut ya. Oke. Silahkan. Ya, terima kasih. Ya, baiklah. Jangan dilupa LKBD-nya dibuka ya. Ya, untuk selanjutnya di halaman kedua, silakan bisa dibuka halaman 2. Itu ada rumusan masalah. Silakan bisa saudara-saudara isi. Melanjutkan dari kata-kata yang sudah dituliskan ya. Oke. Silakan masing-masing anak bisa menuliskan rumusan masalah berdasarkan video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama-sama. Kemudian dari rumusan masalah yang saudara telah tuliskan, kemudian saudara menentukan hipotesis. Buatlah hipotesis dari permasalahan yang diajukan di kolom atasnya. Oke. Kita buat dugaan sementara dari pengertian-pengertian yang ada, dari soal-soal yang ada. Oke ya. Silahkan. Bapak beri waktu 5 menit. Untuk selanjutnya akan Bapak bagi kalian dalam beberapa kelompok. Silahkan berhitung 1 sampai 4 ya. Nanti satu kelompok ada 4 anak. Kalau sudah silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing, menyesuaikan. Silakan ya. Oke. Ya, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing kan? Semuanya udah dapat kelompok kan? Oke, karena semuanya sudah dapat kelompok, silakan kalian lanjutkan buka lembar diskusi kelompok di halaman selanjutnya setelah kalian merumuskan masalah dan membuat hipotesis. Ya, Bapak beri waktu kelompokan ini 10 menit ya. Untuk bahan ajar sudah Bapak share ya dalam bentuk flipbook ya. Linknya sudah, silahkan dibuka untuk bahan ajar pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silahkan 10 menit.
karena waktunya 10 menit sudah berlalu, akan Bapak tunjuk kelompok yang akan maju mempresentasikan, memaparkan hasil diskusi kelompok kalian. Apakah ada yang bersedia maju tanpa ditunjuk dulu? Oh ada, silahkan kelompoknya Darmi, maju. Ya, dari diskusi presentasi yang sudah dilaksanakan, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai larutan elektrolit dan elektrolit? Ya, silakan. Oke, kesimpulan yang sudah teman kalian sampaikan itu sedikit banyaknya sudah mengcover, menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Namun akan Bapak lebih mantapkan konsep mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, bahwasanya larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan lemah. Cara kita mengetahui larutan elektrolit kuat dan lemah dan juga larutan non-elektrolit itu dengan cara uji daya hantar listrik. Di sana kita akan melihat bahwasanya ketika larutan elektrolit kuat akan menghasilkan nyala lampu yang terang, juga gelembung gas pada elektrodenya itu cukup banyak. Sedangkan untuk lemah biasanya itu redup, namun ada gelembung gas atau tidak nyala ada gelembung gas. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit itu lampunya tidak menyala, gelembung gas dalam elektrodenya pun tidak ada. Terus kenapa sih suatu larutan ini dapat mengantarkan arus listrik? Dikarenakan dalam larutan ini mengandung ion-ion yang ion-ion yang bebas bergerak ketika dialiri arus listrik, maka ion-ion yang bebas bergerak tersebut akan menjadi perantara atau menghantarkan arus listrik, sehingga larutannya menjadi menghantarkan arus listrik seperti itu. Nah, untuk dihubungkan dengan ikatan kimia, bahwasannya yang termasuk elektrolit itu larutan dengan ikatan kimianya itu ikatan ionik, dan juga di elektrolit lemah itu kovalen yang polar. Sedangkan larutan yang non elektrolit termasuk ikatannya itu ikatan
kovalen nonpolar dan kovalen lainnya yang bukan termasuk kovalen polar. Jadi perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit garis besarnya adalah daya hantar listriknya. Larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan yang non-elektrolit itu tidak, disebabkan adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya, yang itu yang bisa menyebabkan arus listrik bisa dihantarkan seperti itu. Ya sudah, silakan teman-teman, saudara-saudara semua bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Selanjutnya di ujung pembelajaran seperti yang yang sudah Bapak sebutkan di awal, jelaskan di awal bahwa akan ada kuis atau evaluasi. Ya, kan Bapak bagikan, silakan bisa tolong bagikan. Silakan dari saudara-saudara semuanya mengerjakan dalam waktu 5 menit ya. Di situ ada 5 soal yang dikerjakan, pilihan ganda. Ya, silakan bisa dikumpulkan ke depan ya. Yang sudah selesai waktunya. Ya, untuk pembelajaran minggu depan, kalian bisa mempersiapkan diri dengan cara membaca langkah-langkah atau prosedur percobaan uji daya hantar listrik yang ada juga di bahan ajar di halaman terakhir ya. Ya, boleh juga kalian cari referensi lain di internet atau buku-buku lain ya. Minggu depan kita akan merancang percobaan ya. Merancang dan juga melaksanakan percobaan mengenai uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai di ujung waktu rupanya. Tidak terasa 45 menit sudah berlalu. Marilah kita akhiri kegiatan belajar kita pada kesempatan siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa di LKPD juga ada portofolio, itu buat PR ya. Selain kalian juga mempersiapkan untuk prosedur untuk praktikum atau uji daya hantar listrik minggu depan ya. Baiklah, sekian dari Bapak, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.